Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita berbahagia, ya kita semua masih sehat, memiliki kekuatan, memiliki kesempatan untuk berlatih Dhamma. Ya, jadi ini adalah yang Bante mau bilang, ini adalah modal ya. Jadi kita harus bersyukur kita punya modal. Nah, modal ini yang sudah kita punya tentunya seperti mungkin kita bilang kita cuma punya modal misalnya sekian. Tetapi bagaimana untuk kita mengembangkan modal ini? Ya, apakah Bapak Ibu cuma mau, ya nggak apa-apa Bante, cuma punya 10.000 yang penting bahagia. Atau dengan modal 10.000 Anda berusaha, Anda kerja lebih keras, Anda berupaya lebih baik sehingga yang tadinya cuma 10.000 Anda bisa punya misalnya 1 juta ya. Nah, jadi ini kembali kepada pilihan kita masing-masing. Ya, ketika kita bilang kita mau, ini adalah pilihan. Kita tidak mau juga ini adalah pilihan. Ya, jadi mau tidak mau ini adalah pilihan. Nah, tetapi ketika kita bilang kalau nanti umur sudah tua ya. Jadi tadi ada Bante lagi lihat IG, Instagram. Ada gambar yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi ada gambar menarik di mana ya di mana ini ada satu jar ya, satu mangkok yang berisi beras, misalnya berisi beras. Kemudian di mangkok ini ya ada tikus, ya kemudian ada tikus naik di mangkok itu. Nah, karena berasnya penuh, tikus ini berbahagia. Waduh, bahagia punya mangkok dengan beras yang penuh. Dan karena dia bahagia, dia tidak lihat kiri kanan. Ya, dia bersyukur, dia makan berasnya di mangkok itu. Ya, di toples. Ketika lama-lama kan makan lama-lama berasnya habis. Ketika berasnya habis, maka dia juga habis waktu. Untuk apa? Untuk mencari makanan yang baru. Sudah pun nggak bisa keluar dari toples itu karena berasnya sudah habis. Tidak punya tenaga untuk loncat keluar dari toples. Nah, jadi sama Bapak Ibu ya. Kita di sini kita masih memiliki kesempatan ya, kita memiliki kebijaksanaan, bukan seperti tikus yang tadi. Jadi kita memiliki kesempatan untuk apa? Untuk explore, untuk belajar, untuk praktek sehingga ketika suatu saat nanti kita akan mengalami usia tua, sakit, bahkan kematian, kita tidak seperti tikus yang tadi. Waktunya sudah terlambat, mau cari makan baru sudah nggak bisa. Ya, mau berusaha lagi sudah terlambat waktunya. Nah, jadi kita yang punya kesehatan, kita yang punya kekuatan, dan kita yang punya keyakinan terhadap Triratna, inilah kesempatan kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menggunakan modal ini ya sebaik-baiknya di dalam kita berlatih Dhamma ya. Di dalam kita berlatih Dhamma. Tadi mungkin waktu Anda sedang nunggu, Bante ada sempat kasih lihat kondisi di Bodh Gaya ya yang terakhir yang kita sempat berdana untuk sekitar 100.000 ya, 100 orang gelandangan yang kita bantu di sana dan banyak orang kadang-kadang dari Indonesia selalu berpikir, aduh Bante semoga saya lahir di tempat suci ya, dekat-dekat tempat suci. Tetapi mereka yang lahir di tempat suci punya kondisi pun yang tidak beruntung. Ini sendiri pun sangat susah bagi mereka untuk mempraktekkan Dhamma. Ya, walaupun kita bilang ini dinding Bodh Gaya di samping, rumahnya di samping, tetanggaan, tetapi karena kondisi nggak bisa. Ya, harus butuh makan, harus butuh pakaian, harus Bante pernah jalan ke kampung-kampung kalau di India, itu rumah
cuma pakai jerami ya, bekas jerami jerami potong padi, ya itu alang-alangnya diberdiriin, kemudian ditempelin tanah liat, itu aja rumahnya. Dinding masih pakai tanah liat, ya anaknya di situ tidur, ya nggak ada baju, nggak ada apa, kasihan. Nah jadi walaupun mereka lahir di tempat suci, tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan mereka untuk mempraktekkan dhamma, ya. Walaupun mereka kita bilang tinggal jalan kaki sudah sampai di Bodh Gaya, ya, itu tidak memungkinkan mereka untuk berlatih. Kenapa? Ya mau melatih bagaimana, mau meditasi bagaimana, perut masih lapar, ya. Mau meditasi bagaimana, anak masih mau sekolah. Mau meditasi bagaimana, kalau meditasi nanti hujan, atap bocor, cuma pakai plastik. Nah itu, sehingga kita, ya sekali lagi kita di sini harus di dalam mempraktekkan dhamma, kita harus benar-benar merenungkan bahwa saya beruntung kita terlahir sebagai manusia dan kita punya kondisi yang tepat di dalam mempraktekkan dhamma. Bapak Ibu yang setidaknya melihat siaran ini, minimal Anda punya handphone, Anda punya pulsa, itu sudah kondisi yang baik. Ya, Anda punya rumah, Anda yang punya ada AC ya bagus, yang nggak ada kipas. Itu semua kondisi yang memungkinkan kita untuk berlatih diri. Selain itu, kita juga memiliki makanan, pakaian yang baik, dan kita memiliki kesehatan yang prima saat ini. Nah, ini semua adalah kondisi yang sangat baik di dalam kita mempraktekkan dhamma. Dan segala sesuatu termasuk semua kondisi-kondisi yang tadi Bante bilang tidak kekal, suatu saat akan berubah. Ya, daripada menjadi berubah dan kita tidak bisa menggunakannya lagi selagi ada kesempatan, mari kita gunakan kondisi-kondisi baik ini dengan perbuatan baik kita. Sehingga di masa mendatang, kalaupun ada perubahan, semoga yang terjadi perubahan kondisi yang lebih baik daripada saat ini. Ya, mari bersama-sama kita akan melakukan latihan meditasi. Latihan meditasi ini sangat penting terutama kita ya yang dalam kondisi pandemi seperti ini. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita butuh kesabaran. Kita butuh ketenangan batin. Kita butuh yang namanya ketegaran di dalam hidup kita. Kita butuh namanya semangat. Kita butuh melihat segala fenomena yang tidak kekal. Dan semua itu ada di dalam latihan meditasi kita. Nah, oleh karena itulah, latihan meditasi adalah hal yang sangat esensial. Karena kenapa? Mengatur pikiran kita. Ya, kita baru dengar orang bersin, kita sudah takut karena COVID. Aduh, nanti kena lagi saya. Sudah penuh negativity. Ya, padahal belum tentu. Nah, tetapi itulah kita karena pikiran kita yang terlalu cepat. Ya. Nah, sehingga dengan kita bermeditasi, kita sadari, oh itu cuma suara, mudah-mudahan gak kena karena saya pakai masker. Punya sati, punya kesadaran. Ya, jadi inilah yang kita usahakan untuk kita latih beberapa saat ke depan. Bante rasa gak lama ya, paling lama 40 menit. Kalau Bapak Ibu memang gak tahan, ya sudah gak apa-apa. Tetapi usahakan semoga kita bisa ya, kita beraditana. Semoga ya Bapak Ibu bisa beraditana masing-masing. Oh semoga saya mau 40 menit. Aduh Bante 40 menit saya nggak bisa. Aditana lah 30 menit. Aduh Bante saya udah capek baru pulang dari kantor. Aditana 20 menit. Aduh Bante saya lagi isoman mungkin nggak kuat. Aditana 15 menit. Boleh aditana masing-masing dan kita sama-sama berlatih ya. Bante juga masih latihan. Bapak Ibu juga masih berlatih. Oke, baik. Mungkin pengantar sudah cukup. Sekarang Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks. Ya, kita bisa duduk dengan rileks. Kemudian kita menyadari 7 postur tubuh kita. Ya, kita menyadari, Bapak Ibu bisa baca di slide.
Bisa menyadari posisi kaki kita, posisi tangan, posisi pinggang, posisi bagian leher kita, ya, bagian rahang kita yaitu tertutup, mata kita tertutup, lidah kita boleh menyentuh langit-langit. Ini supaya kesadarannya maksimal. Ya, kita lihat 7 poin ini ketika kita sedang akan memulai meditasi. Setelah Bapak Ibu memiliki meditasi postur yang baik, kemudian kita pelan-pelan mengembangkan cinta kasih ini kepada diri kita sendiri. Cinta kasih kepada diri kita sendiri berguna untuk menambah imunitas tubuh kita, menambah kebahagiaan diri kita, menambah rasa rileks di dalam diri kita, menambah ketenangan di dalam diri kita, dan juga menambah kesadaran sati di dalam pikiran kita. Oleh karena itulah, kita mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sekali lagi, sambil kita menyadari postur duduk kita kembangkan di dalam batin kita. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Pikiran apapun yang muncul, Bapak Ibu kembalikan kepada objek. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu, mari kita latih bersama-sama meditasi cinta kasih untuk diri kita sendiri selama beberapa saat. Meditasi kita mulai.
Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri sambil menjaga postur kita, menjaga kesadaran kita. Saat ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai, seperti yang terutama mereka yang masih hidup, seperti suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, anak. Semoga mereka semua berbahagia sambil membayangkan wajahnya. Semoga mereka berbahagia. Semoga namanya terbebas dari penderitaan. Semoga namanya terbebas dari penyakit. Semoga bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua kepada orang-orang yang kita cintai.
sambil menjaga postur dan juga menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga. Kita mengembangkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita sambil membayangkan wajahnya. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi, kita masuk pada sesi ketiga. Cinta kasih kepada musuh-musuh kita, pada orang-orang yang kita benci, dengan membayangkan wajahnya. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi ketiga.
sambil menjaga postur dan kesadaran kita. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, yaitu kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi terakhir untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.